Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir berkumpul pada malam ini dalam pengajian keluarga Sakinah yang bertemakan adalah menikmati malam dengan sholat dan tilawah yang akan diisi oleh Ustadz Dr. Dudung Rahmat Hidayat MPD yang alhamdulillah sudah hadir di antara kita. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Dr. Dudung Rahmat Hidayat, waktu dan layar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Pak Agus dan keluarga, maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu Pak ya. Keluarga Pak Agus, ada Pak Gagah yang alumni TB, Pak Komarul Hadi, Pak yang lainnya. Alhamdulillah kita bisa silaturahim di malam ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu Pak Agus menghubungi saya minta menjadi pemateri. Ditolak Pak sama saya karena harusnya Pak Agus yang memberi isi ini. Tapi rupanya Pak Agus. Terus alhamdulillah saya bisa, intinya tentu tausiah pada diri sendiri ya. Usi nafsi wa iyyakum. Semoga paling pertama adalah pada diri sendiri. Tadi diberi informasi bahwa temanya menikmati bangun malam, menikmati sholat malam, menikmati kegelapan malam. Sebetulnya itu berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yabsa was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Kalau kita mundur itu ayat keempat ya, surat Al-Lail, As-Samsiyah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yabsaha. Dalam ayat yang lain disebutkan juga wal laili idza yabsaha, wal laili idza yabsa, wal laili idza yabsaha. Dan alat yang lain dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila, begitu. Jadi ada apa dalam malam ini begitu ya. Tadi dalam surat As-Samsi itu ada 7 waktu yang dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu kita ingin ya paling tidak, karena luasnya makna itu, Allah memilihnya dipakai sumpah.
Menurut para mufasir, kalau satu makhluk begitu ya dipilih oleh Allah untuk bersuma, pasti ada sesuatu di situ. Pasti ada pesan penting di situ. Kalau tentang wal asri demi waktu itu sudah banyak yang mengulas dan tentu banyak yang kita peroleh dari situ. Nah, pada malam ini ingin fokus ya mungkin tidak dalam ya, tapi yang itu kita ingin tahu siapa dari diri sendiri. Maksudnya tidak semendalam para mufasir. Karena ada pesan-pesan yang diperoleh dari ayat tersebut. Bagaimana menikmati gelapnya malam itu? Bagaimana menikmati bangun malam itu? Bagaimana menikmati sholat malam? Bahkan paling tidak bagaimana menikmati sholat ini. Karena yang tadi, sholat malam itu, bangun malam itu cukup berat. Bahkan itu menjadi salah satu pembeda ya antara orang munafik katanya. Dalam satu hadis disebutkan demikian. Saking beratnya sholat malam itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholat, laksanakanlah sholat. Dulu bisamsi, karena atau setelah tergelincirnya matahari sampai gelap malam, ila ghasaqil laili, malam lagi disebut. Wa Qur'an al-fajri, dan dirikanlah pada waktu itu sholat subuh, sholat al-fajri, sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Ada mufasir menyatakan disaksikan oleh 2 malaikat. Ini ayat Al-Isra ya. Ayat 78. Ya. Surat Al-Isra ayat 78. Menurut para mufasir, Rasulullah menyampaikan perintah sholat itu. Lantas turun ayat ini. Nah, begitu. Ini dikuatkan oleh ayat menurut tafsir Al-Misbah itu. Turunlah ayat 78 surat Al-Isra ini. Sebelumnya kan ini karena ada di surat Al-Isra ayat 78, 79. Nah, yang ini ditekannya nanti pada ayat 79-nya ini. Tapi karena ya ayatnya satu rangkaian begitu. Nah, kita ingin memperoleh pesan dari 2 ayat ini. Kalau saja tahu begitu. Kalau saja mereka tahu. Walau ya'lamuna ma fil atamah wasubi la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam sholat isya ini dan sholat subuh, mereka akan datang walau habwan, walaupun dengan sambil merangkak mendatangi ini. Itu dari mulai sholat dulu kisamsi itu sholat duhur ya. Selanjutnya ghasaqil laili itu sudah matahari gelap. Jadi kalau tergelincir matahari itu adalah sholat duhur dan asar. Kalau sholat maghrib dan isya itu ghasaqil lail. Dan sholat subuhnya eksplisit disebut sholat al-fajri. Begitu.
Ini kan sempat viral juga ya, bahwa tidak ada dalam Al-Quran perintah sholat 5 waktu itu. Ya. Sempat rame ya. Iya, tidak tahu maksudnya menyatakan itu di ini. Walaupun akhirnya kan ditengahi oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau kita melihat tafsir dari Al-Quran juga tertera dalam beberapa surat, dalam beberapa ayat yang menjelaskan waktu-waktu sholat 5 kali dalam sehari semalam itu, dan juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pada ayat ini bagaimana orang-orang yang sungguh-sungguh ingin meraih nikmatnya, begitu ya, nikmatnya sholat. Baru bertingkat ya, nikmat sholat di waktu malam. Begitu. Asalnya ini baru berita saja dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentu selanjutnya bagi orang-orang, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, berusaha untuk menikmati sholat tersebut, begitu. Karena kita tahu bahwa di dalam sholat itu hal yang menunjukkan orang lain nikmatnya. Apakah kita sudah merasakan nikmatnya itu? Kalau tentu kita, kalau belum, kalau tidak begitu, kita termasuk orang yang rugi ya, begitu. Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri. Laksanakanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Allah ini. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Itu dalam surat Tauha ya, ayat 14. Betulkah sudah ke tingkat itu? Tentu evaluasinya atau muhasabahnya kita masing-masing ya. Tapi keinginan untuk itu terus berproses, terus berusaha. Dalam keterangannya, hadza awwalu wajibin 'alal mukallifin an ya'lamu annahu la ilaha illahu wahdah illallah wahdah la syarikalah. Memang ayatnya innani anallah, itu ayat Al-Quran surat Toha itu diteraskan oleh para mufassir yang memang harus diketahui kan. Wajib alal mukallifin, siapa mukallaf itu ya kita ini tentu cari ilmunya dulu gitu ya, ilmu tentang hal ini. Aqimis sholata lidzikri, sudah sejauh mana kita memahami sholat untuk mengingat Allah itu. Ya tentu diawali dengan pemahaman bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq. Ya, kita ini makhluk. Kita yang diciptakan karena disuruh. Nah gitu. Asalnya disuruh seperti terpaksa gitu. Fa'budni, hendaklah engkau mengabdikan diri kepadaku. Kata Al-Khaliq, kata yang menciptakan ini. Jadi sudahkah kita merasa begitu bahwa sholat itu adalah menjadi kebutuhan, asalnya kewajiban seperti terpaksa gitu, yang akhirnya tentu menjadi kebutuhan kita. Kalau kebutuhan akhirnya menjadi hobi malah, nah asalnya kebutuhan menjadi kesenangan. Hadis atas Rasulullah, sabda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Amal yang pertama akan dihisab pada hari kiamat itu as-salat. Dari salat ini ya. Laulam takun ra'sal ibadah, kata Lutfi Adman Paluti, seorang sastrawan ya,
Seandainya sholat itu bukan pokoknya ibadah, la'udat min sholihatil adat. Akan dianggap di antara kebiasaan-kebiasaan yang banyak maslahatnya. Seandainya bukan, dan seandainya kita tidak inginnya betul-betul menjadi hobi dalam sholat ini ya. Kalau tidak sholat mau apa lagi begitu. Kalau tidak kita bisa melaksanakan ini apalagi. Kita tidak termasuk atau belum termasuk yang sedekahnya mumpuni begitu. Atau ibadah yang lainnya juga. Ya wallahu alam ya, masing-masing punya itu. Tapi rasanya masih amat sangat minim. Nah itu seandainya itu saja, insya Allah dalam surat ini ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa bermanfaat untuk. Jadi kalau secara fikih tentang sholat ini sudah jelas. Ada yang menganalisanya dari sisi yang lain. Dan ternyata begitu banyak yang mereka peroleh gitu, dari sisi penelitian yang muslim, yang tidak. Dalam waktu singkat ini hasil-hasil penelitian mereka tentu belum kita bisa ungkapnya. Tapi di antaranya riyadhatu abdan. Jelas di situ ada olahraga. Gerakan-gerakan sholat itu mengandung makna yang tadi olahraga ya. Yang pertama ya ibadah. Kemarin waktu awal-awal pandemi itu ada yang mendemonstrasikan dari sujud itu ya, karena ada semacam menekan pernapasan ini lewat sujud begitu, bahwa di situ bisa menjadi obat begitu untuk apa ini ya, untuk menekan virus COVID ini, pandemi COVID ini akan menjadi penekan itu. Nah, asalnya mungkin mereka tidak tertarik dengan itu dari apa? Dari itu saja begitu. Mereka kagum gitu. Walau alam apa mereka dasarnya iman atau apa begitu. Tadi kita dengan sujud saja akan menjadi obat untuk menjaga kesehatan tubuh kita ini. Toharatu ardan jelas ya, membersihkan badan dan pakaian, tahdzibu wijdan, dan pendidikan atau membuat seseorang itu menjadi teratur hidupnya. Jadi mentalnya juga. Kalau tentang hadis yang lain tentang sholat ini sudah sering diungkapkan ya. Begitu banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Karena itu pada pertemuan kali ini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah. Laksanakan salat. Lidulu kisamsi la ghasaqil laili wa Qur'anal fajri. Nah itu. Qur'anal fajri. Ternyata terjemahannya itu salat subuh ya. Ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajri. Nah, waktu fajar itu waktu subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashuda. Sungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh siapa? Menurut para mufassir disaksikan oleh dua malaikat yang bertugas malam dan yang bertugas siang. Malaikat makhluk Allah yang terbuat dari cahaya, la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah berdosa begitu, melawan pada Allah. Seperti kita ada malasnya. Nah, gitu. Malaikat itu la ya'sunallah yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada para malaikat. Termasuk yaitu malaikat yang bahasa kitanya piket ya, piket malam dan piket siang. Nah, itu pergantiannya di waktu subuh. Nah, menurut para mufassir wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashuda. Sungguhnya sholat di waktu subuh ini disaksikan oleh dua orang malaikat, maksud dua orang
dua petugas malaikat, bukan orang ya, dua malaikat yang bertugas di waktu malam dan di waktu subuh. Karena pentingnya itu, karena merasa ini harus tentu bervariasi manusia itu ya dalam rangka melaksanakannya ini. Nah, di waktu malam itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan pada sebagian malam hari fatahajjad bihi, maka bersembahyang tahajudlah atau sholat tahajudlah kamu nafilatan, sebagai suatu tambahan bagimu laka, tambahan dari sholat fardu yang posisinya sebagai sunat. Asalnya diharuskan itu, tapi setelah ada kewajiban sholat 5 waktu, jadi sholat tahajud itu sunat yang sangat diharapkan, yang sangat dianjurkan. Nafilatan laka. Kalau yang laka ini memang K-nya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Asa ayyab asaka, mudah-mudahan Rabbuka, Tuhanmu mengutusmu, mengangkatmu, maqaman mahmudan, ke tempat yang terpuji. Menurut Mufassir ini yang akan menempatkan Rasulullah SAW nanti itu di tempat yang terpuji, karena seluruh boleh katakan begitu ya, di hari kiamat manusia seluruhnya kumpulkan lantas mencari pertolongan ke mana-mana sampai ke, jadi gambarkannya datang ke Nabi karena beda-beda umat ya, umat Nabi Adam ke Nabi Adam, tapi seluruhnya mereka ke situ sampai ke beberapa nabi yang 25 itu didatangi, dan semua menyatakan kami juga ya, mungkin kami juga harus mengurus atau mungkin punya masalah atau bahasa kita yang tidak sanggup lah begitu. Maka ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudan itu, K-nya itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah di tempat yang dimuliakan, terpuji pada saat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh makhluknya. Nah, karena itu, nah ini mudah-mudahan jadi memotivasi kita yang tadi waktu-waktu sholat sudah disebutkan secara umum dalam ayat 78. Nah, sekarang ayat 79-nya menekankan wa minal laili, dan sebagian malam. Ada yang menerjemahkan dari sisi bahasa. Minal laili itu min itu dari. Dari itu terjemah lafdiyah kalau menurut para santri ya. Secara kamus, tapi juga ada makna yang lain. Min itu sebagian. Ada lagi makna ya penjelasan, bayan, terjemahannya yaitu. Nah, untuk ayat ini wa minal laili, dan pada sebahagian malam. Nah, pada sebagian malam itu dalam ayat yang lain yang nanti ya dalam surat Al-Muzammil itu, al-laila, bangunlah, sholat maksudnya bangun itu di waktu malam. Kaitannya dengan ayat ini, waktu malam, apa seluruh malam, dijelaskan oleh ayat ini wa minal laili, dan sebagian. Jelaskan lagi dalam ayat yang lain, kalau sebagian itu seluruh malam bisa jadi 3/4 malam, atau setengah malam, atau 1/3 malam. Dalam ayat yang dijelaskan
Jid alaihi awin kus, tambah atau kurang, nisfahu, setengahnya, setengah malam, lebih dari setengah, 3/4, kurang dari setengah, 1/3. Nah, jadi wamin al-lail itu asalnya sepanjang malam, tapi karena Allah tahu begitu, Allah tahu bahwa besok siangnya perlu bekerja, perlu kasab begitu. Maka ya itu Allah tidak menyebutkan setengahnya. Allah tidak menyebutkan 3/4. Allah tidak menyebut 1/3 eksplisit begitu. Tapi wa minal lail artinya menunjukkan kemampuan seseorang itu yang mana. Menurut hadis kan kalau Rasulullah ya Rasul ya berusaha untuk maksimal sehingga sholatnya tentu lama kalau gitu ukuran ini. Terus bacaannya juga kalau surat ya surat yang panjang-panjang ya tentu saja akan memerlukan fisik yang betul-betul prima ya. Nah, dengan niat yang tulus, dengan yang ikhlas, dengan ya semata-mata lillahi ta'ala itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Rasul ya, kita juga ingin meneladani beliau. Ayat yang menyuruh kita meneladani Rasul, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kita meneladani itu dengan perintah ayat Allah yang tadi. Bagaimana kita mampu ya. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dalam hal sebagian malam ada yang menghitung ya, ada yang menghitung umpamanya jam 12. Jam 12 malam. Kalau ingin mendekati ke 3/4 kurang lebih jam berapa ya? Gitu. Ini sudah mulai mencoba mempraktekkan karena tadi ya sebagai tambahan terhadap ibadah kita yang fardu. Kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ya. Dan Allah memberikan imbalan yang tadi asa ayyab asa karabbuka maqama mahmuda akan menampati tempat yang terpuji. Tentu bagi Rasul segalanya ya. Kalau kita sejauh mana kita akan meraih pahala itu. Sudah banyak yang membahas tentang pahala sholat-sholat yang sunat muakkad itu. Mulai sholat ba'diyah atau qabliyah. Sholat duha, ya, sholat tahajud. Ini yang kita ini tahajud, pada sholat tahajud. Hikmahnya itu. Kalau Rasul kan tidak berkurang tentu, maksimal. Karena itu sebagai tauladan, kita meneladani Rasul sesuai dengan kemampuan kita. Dalam jumlah rakaat, sholat sunat ini, atau lamanya berdiri, dan yang lain sebagainya. Sampai sejauh mana begitu kita bisa menikmati sholat ini. Dari mulai tentu gerakan-gerakannya tadi sudah disebutkan, manfaatnya, dan kalimat-kalimat yang dibacanya itu. Kalimat yang dibaca ya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudahkah merasa kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan-bacaan yang memang harus itu ya. Dalam sholat itu kan mesti yang bahasa Arab, bacanya juga itu. Apa di situ? Yang ternyata begitu. Berdialog. Kalau pakai doa iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Apa betul? Kalau di lisan kita menyatakan, aku mau menghadapkan seluruh jiwa dan ragaku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Apa betul hatinya juga sedang konsen kepada Allah? Apalagi yang tadi dalam ayat yang disebutkan
Aqimis sholat li dzikri, laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Apakah sepanjang itu kita zikrullah terus begitu? Harus memang. Tapi tentu kan godaannya si setan juga berusaha. Nah ini dari sisi malah dari sisi waktu. Waktu malam itu, nah itu. Kalaulah jam 12, terus jam 2 malam, terus jam 3. Kalau sekarang subuhnya ini kan jam 4. Kalau di Tasik, Bandung mungkin tidak jauh ya. Jam 4 kurang 2 menit. Jadi jam 3.58 ke jam 3.57. Artinya 4 kurang begitu. Nah kalau berhitung tadi sepertengah malam, 3/4 malam, sepertiga malam, yang mana itu tepat waktunya. Nah ini dalam rangka ingin melanjutkan. Jadi setelah sholat isya begitu, ada sholat ba'diyah, ada sholat witir. Kalau witirnya langsung setelah isya, nah ini witirnya apa? Setelah tahajud malam. Nah, ini dalam rangka wa minal laili itu fatahajjad bihi. Nah, kalau kita bisa melaksanakan paling tidak yang tadi sepertiga malam adalah tentu ya mendekat-dekat ke jam 4. Ini sedang mau mencoba ya kita berhitung ya. Kalau sepertiga malam sebelum subuh tentu. Kalau sekarang jam 4 kurang 5 menit, kurang 2 menit malah. Jadi sepertiga malam itu harus lebih awal lagi dari situ. Subuhnya. Dan ada hadis yang menyatakan rakaataini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar, salat sunat qobla subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dunia itu kan dikejar. Isi dunia. Khairun minad dunya. Nah itu lebih bagus dari itu. Dunianya. Wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi kalau ada di Indonesia 10 terkaya di dunia. Walaupun orang lain ya. 10 orang terkaya di dunia. Di Indonesia ya. 10 orang terkaya di dunia. Di Indonesia. Maka sebetulnya nomor satunya yang ini. Yang bisa melaksanakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus daripada dunia dan sekalian. Jadi kalau sebelum subuh sedang menghitung waktu tadi jam 4 kurang 2 menit lah begitu. Itu sebelum subuh. Nah, sekarang adzan subuh. Nah, pamannya jam 4 kurang 2 menit. Sekarang mau sholat subuhnya. Nah, sholat subuh itu tentu ya kalau mengikuti ini diawali dengan sholat sunat 2 rakaat itu. Nah, karena sekarang subuh jam 4 kurang 2 rakaat, kurang 2 menit. Wah, betapa ini. Nah, itu ya. Jadi ada orang yang apa ya? Yang malas tadi, orang munafik ya. Orang munafik itu menjadi cirinya itu malah sholat isya dan sholat subuh. Rasul berkata, Abdulus Siyam ba'da Ramadan sahrul lail Muharram. Jadi kalau saum itu bulan Muharram. Nah, sedang sholat, wa Abdulus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Sholatul lail itu yaitu kalau sekarang qiyamul lail ya. Qiyamul lail, jadi bangun sholat di waktu malam. Sholat tahajud. Kalau bulan Ramadan kan ada yang mengartikan qiyamul Ramadan. Qiyamul lail, qiyamul Ramadan, sholat tarawih itu. Nah ini yang sedang kita bicarakan ini. Bagaimana kita menikmati. Sekali lagi, bagaimana kita menikmati malam ini. Tadi sudah malam gelap.
Mungkin sekarang berbicara gelap itu tidak lagi ya. Kalau sekian tahun yang lalu ya, sebelum listrik merata kemana-mana, boleh jadi dalam arti apanya fisiknya malam tuh gelap tuh benar-benar. Nah sekarang itu tentu ada makna yang lain di waktu malam ini. Nah itu yang berdasarkan ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini ada yang lain menjelaskan begitu ya tentang apa itu? Tentang sholat malam dengan imbalannya maqaman mahmuda, penafsir lain begitu. Kalaulah kita bisa begitu melaksanakan dari mulai Isya tadi terus bangun malam, setengah malam, sepertiga atau seperempat malam, kita bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, lantas sholat subuh berjamaah. Katanya begitu menurut beliau, apapun yang kita minta akan Allah kabulkan. Tentu dengan cara Allah ya, mengabulkannya, memenuhi permohonan doanya itu. Dan ada satu tempat atau kedudukan yang tidak bisa diperoleh kecuali hanya dengan tahajud, dengan sholat tahajud ini. Wallahu alam bentuknya apa ya? Jadi imbalan dari orang yang bisa melaksanakan tahajud itu sampai ke tingkat itu. Kalau Rasul tadi sudah jelas ya, ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudan itu, kaknya itu adalah Rasul, dan mahmudan itu nanti sampai di akhirat. Rasul akan menjadi yang memberi syafaat kepada ya tentu umat-umatnya ya. Kalau Rasul adalah Rasul yang terakhir, maka umat yang ada di akhir zaman ini begitu. Bagaimana kita menjadi dan diakui sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti, nah itu maqam mahmuda itu akan bisa dirasakan. Semoga kita termasuk yang itu. Nah sekarang ada makna yang lain bahwa orang yang bisa apalagi dawam ya kontinu melaksanakan sholatul lail ini, maqam mahmuda itu adalah satu penghormatan, satu tempat, satu kemuliaan yang akan mahmudan itu terpuji. Mudah-mudahan yang memujinya Allah ya. Ya Allah memberi pujian kepada yang bisa melaksanakannya. Maha tahu Allah untuk berikan imbalan. Tentu kita setelah bisa melaksanakan itu lebih intens lagi untuk memuji Allah. Nah tempat yang boleh jadi ya ini barangkali gambaran ya. Kalau di dunia naik pangkat pemainnya itu. Atau berhasil meraih sesuatu. Bisa jadi itu maqam mahmuda. Ya tentu dari bacaan yang dibaca dalam salatnya membawa yang bersangkutan untuk khusyuk ya. Dalam salat itu kan qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khasi'un. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang bisa melaksanakan salatnya dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu banyak yang memberi memberi petunjuk bagaimana supaya khusyuk. Ya, di antaranya memahami apa yang dibaca. Bacaan sholatnya itu. Orang yang tadi. Jadi dari mulai bisa melaksanakan itu, terus paham apa yang dibaca. Selanjutnya, berusaha untuk melaksanakan pesan dari sholat itu yang tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Bagaimanapun kita berusaha untuk itu ya, tapi apa sudah berhasil apa tidak, nah itu kembali lagi kepada kita ya, untuk evaluasinya barangkali menghisab diri sebelum dihisab orang yang lain. Keinginan untuk ke tingkat itu. Sebab kalau dari sisi pahala itu sudah amat sangat jelas ya.
janji Allah nih. Jadi yang berjanji itu Allah yang pasti akan melaksanakan janjinya dan tidak pernah meninggalkan janjinya. Dengan keimanan itu maka akan mendorong kita untuk betul-betul bisa meraih itu. Yang tentu niatnya lillahi ta'ala. Nah, ini soal waktu ya. Jadi loncat ini. Dari kita melaksanakan tadi waktu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ada waktu yang Allah sebutkan yaitu surat Al-Mujammil. Nah, pertanyaannya mengapa sholat dan mengapa tilawah? Itu bisa dilanjutkan itunya ya. Yang bunyinya ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Nah, ya, itu ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini dari sisi apa asbabun nuzul sepintas. Ya ayyuhal mujammil, wahai orang yang berselimut, yang berkumul untuk begini, orang-orang kafir Quraisy lah begitu ya. Orang-orang yang orang kafir Quraisy kan ini kepada Rasulullah ya. Rasul itu kan berdakwah dimulai keluarga. Yang pertama iman setelah Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Yang paling pertama iman itu adalah Siti Hadijah. Menurut kisahnya kan menerima wahyu di Gua Hira begitu. Karena didatangi malaikat Jibril, kaget ya, nyuruh baca, dia mengikuti perintahnya dan akhirnya pulang ke rumah minta diselimuti, nah itu oleh Siti Hadijah ini. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya setelah Rasul melaksanakan dakwahnya, yang dakwah itu adalah pertama adalah ke keluarganya. Nah, keluarganya pun begitu ya. Keluarganya pun tidak mau menerima gitu ini dakwah Rasul ini begitu. Sampai ada satu tindakan yang boleh jadi membuat Rasul itu gusar, gundah begitu. Karena apa? Si orang-orang musyrikin Quraisy ini berkumpul. Kalau kita mau mengabuli itu ya atau apa ya begitu. Formal ini mereka karena boleh jadi ya para pembesar di situ waktu itu begitu ya. Namanya tempatnya Darun Nadwah ya, tempat berkumpul. Mungkin kalau kita mah apa ya? Bukan di pos, bukan pos kamling ya, karena itu mah resmi satu tempat untuk musyawarah berbagai hal. Salah satunya karena Muhammad ini terus-terusan berdakwah, ada yang mengajak komandannya tentu ya, mengajak bagaimana supaya berhenti. Muhammad itu mau apa katanya? Muhammad itu mau apa? Terus-terusan saja ini mengganggu kita begitu. Kita cari suatu nama ya untuk membuli kalau sekarang ya, membuli dengan suatu nama yang cepat menyebar tapi artinya menjelekkan begitu. Ada kata majnun. Majnun itu bahasa Arab. Artinya gila. Bagaimana kalau kita sebut majnun? Terus yang lain anak ini ya. Ada yang sadarnya Muhammad tidak gila. Ya benar-benar saja begitu. Baik begitu sadar. Kalau gitu sahir.
tukang sihir. Bukan, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Muhammad itu bagus-bagus, nggak ada yang bisa dikategorikan sebagai yang membuat orang terpedaya. Dan kalau sihir kan bisa dilawan lagi oleh sihir yang lain. Karena ini kan kalamullah ya, Al-Quran itu kalamullah yang pasti benarnya. Maka Rasul tidak berkata kecuali atas dasar wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi ada yang Al-Quran itu redaksi dan isi dari Allah, dan hadis itu redaksi dari Rasul, isinya dari Allah. Nah, kalimat-kalimat yang disampaikan Muhammad itu tidak ada yang bisa dikategorikan sebagai sihir dan lain-lain. Bahkan ada yang sampai mau membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan begitu Rasul tahu itu, usaha-usaha mereka itu tahu, nggak tahu bagaimana ceritanya, tahulah saya Rasul ini. Sampai pada Rasul itu Al-Muzammil pakai selembut, ya mungkin katanya itu harus dicek lagi. Ini kebiasaan orang Arab kalau lagi ada masalah itu menyelimuti diri, dan karena kegundahan ya dari sisi kemanusiaan ya wajar saja kalau sampai ada yang mengancam membunuh. Nah, Rasul juga begitu menurut para mufasir. Maka dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhal muzammil. Sebetulnya ini kalau menurut orang Arab ini katanya panggilan ini. Kalau panggilan ini panggilan sayang lah begitu. Kita kan tidak merasa itu karena bukan orang Arab ya. Jadi ya ayyuhal muzammil itu kalau kita analogikan anak kita sakit ya. Kalau sakit anak tuh terus tidur dengan cara anak begitu. Nah, sini makan obat begitu. Nah, sini makan. Nah, kayak begitulah. Ya ayyuhal muzammil ini. Jadi sebetulnya sapaan sayang dan sapaan kelembutan. Yang berikutnya, walaupun yang berikutnya berbunyi kumil laila illa qalilan. Asalnya kumil laila, bangunlah malam. Ternyata bangun malam itu kaitan dengan yang tadi. Sholat tahajud itu bangun malam, bangun untuk sholat di waktu malam. Jadi ada kaitan ya asbabun nuzul ayat ini dengan asbabun nuzul yang tadi surat Al-Isra ayat 79 ini. Yang intinya adalah tahajud itu, sholat malam itu. Karena dalam sholat malam itu, nah walaupun tadi sudah dijelaskannya setengah malam, ini ayatnya illa qalilan, malam semalam kecuali sedikit. Nah dijelaskan lagi. Nah, ini yang dimaksud tadi penjelasan eksplisitnya nisfahu, setengah malam, winkus atau kurang dari setengah, minhu qalilan, kurang sedikit dari setengah, awzid alaihi, atau lebih dari setengah. Terus perintah yang kedua, bangun malam, sholat malam, arotilil Qur'an tartila. Nah, ini perintah yang kedua adalah baca Al-Quran. Warattilil Qur'an tartila, membaca Al-Quran secara teratur. Tartil itu teratur. Kalau yang mempelajari Al-Quran khusus ya, biasanya itu kalau di PTIQ yang Jakarta ya, perguruan tinggi Al-Quran. Kalau yang MTQ Musabakoh sampai ke tingkat ini ya, warattilil Quran itu ada MTQ Musabakoh tilawah Al-Quran itu. Ada tilawah, ada tartil, ada syarhil, ada fahmil, ada khatil Quran. Itu cabang-cabang tilawah itu begitu banyak ya. Jadi kalau Allah berfirman warattilil Quran tartila ini, jadi membaca Al-Quran secara teratur, ya dijelaskan suaranya. Suaranya itu, kebetulan suaranya jelek ini ya. Jelek hanya serak. Artinya ada yang memiliki suara yang bagus,
ada yang suaranya keras. Nah, itu katanya kalau membaca Al-Quran itu dengan suara keras, maksudnya nyaring. Suara nyaring juga akan menjadi obat begitu. Dibanding suara yang dibanding membaca Al-Quran yang tidak bersuara. Nah, tentu kalau ada ilmuwan ingin membuktikan itu, bagus sekali itu. Jadi baca Al-Quran dengan tidak dikeluarkan suaranya, dengan dikeluarkan tentu seukuran yang bersangkutan ya. Maksud keras itu, bersuara itu, seukuran yang bersangkutan memahami suara itu. Yang lanjut tadi, memahami bacaan Al-Quran, tadi bacaan sholat, memahami pesan Al-Quran melalui para mufassir, dan kalau sudah memahami pesan Al-Quran yang dibaca itu, bagaimana ada niat kuat untuk melaksanakan itu dan melaksanakannya. Nah, itu yang tadi Allah akan mengutus, mengangkat yang bersangkutan maqamam mahmuda. Warattilil Qur'ana tartila, kecepatan juga ada, tajwidnya pasti. Nah, ini yang paling ini, dengan suasana itu, dengan bacaan itu, maka batin yang bersangkutan akan merasa takzim ya, betul-betul betul-betul kalau dalam ayat yang lain disebutkan, nah supaya nyambung ya, apa tadi, warattilil Qur'ana tartila, inna nasi'atal laili hiya asad wat'an wa aqwamu qila. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Kami akan menyampaikan kepadamu Muhammad qaulan sakila, perkataan yang berat, perkataan yang berbobot. Nah, inna nasi'atal laili, sesungguhnya bangun malam itu, asadu wat'an, itu lebih menyentuh. Nah, asadu wat'an wa aqwamu qila, dan bacaannya itu akan sangat berkesan. Jadi kalau tadi dalam ayat ini warattilil Qur'ana tartila, itu bacaan yang betul-betul bacaan sholat, bacaan dalam waktu sholat, dan juga bacaan Al-Quran. Dua hal. Mengapa? Ada apa dengan sholat ini? Jadi maksudnya dalam ayat ini kan eksplisit kum itu berdiri sholat, kum al-laila itu waktunya. Terus yang di bawah warattilil Qur'an tartila, dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Nah, tentang sholat ini ada hadis yang menyatakan an Anas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala hubbiba ilayya an-nisa wa tayyib wa ju'ila qurrata aini fis salat. Dibuat aku senang kepada perempuan, maksudnya menyayangi perempuan, karena pada zaman jahiliyah perempuan itu tidak dihargai lah, betul bahasa gampangnya. Biasanya dijadikan mainan saja atau kepuasan hawa nafsu saja. Nah, oleh Islam dibalik, perempuan itu dihargai betul begitu. Nah, selanjutnya wattayyib, berasul secara ini senang juga wangi-wangian, waju'ila qurrata aini fis shalat, dan juga Rasul amat sangat membuat suasana perasaannya ketenangannya dalam sholat. Jadi sholat itu adalah suatu tadi ya, asalnya perintah, kewajiban, boleh jadi dirasa berat, tapi setelah bisa menikmati itu menjadi kebutuhan dan hobi. Nah, selanjutnya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hajjabahu amrun sholat. Manakala Rasul gundah, ulana atau ada persoalan, sholatlah Rasul.
Selanjutnya manusia itu diciptakan haluan, keluh kesah. Wa idza massahu syarru jazuan. Begitu juga kalau ditimpa musibah selalu saja keluh kesah. Dan apabila diberi kebaikan, memperoleh nikmat begitu. Manua, kikir, bahir, kebalikannya ya. Illa al-musallin, kecuali orang yang sholat. Jadi orang yang sholat itu bisa tidak merasakan gundah gulana, maksudnya terobati. Apa namanya juga tidak keluh kesah karena di sana ada ketenangan. Dan tentu itu memerlukan proses ya. Pendek kata, kalau selalu ingat kepada Allah, insya Allah akan memberikan solusi dan jalan keluarnya. Itu hadis Nabi ya. Juga ada hadis Nabi yang menyatakan kuntu abitu ma'a Rasulillah. Ini Rabi'ah bin Ka'ab, pengalaman yang bersangkutan. Aku bermalam bersama Rasulullah SAW. Fa'ata itu biwudu'ihi wa hajatihi faqala li sal. Rasul berkata kepada Rabi'ah ini, silakan bertanya, mau pertanyaan apa? Kata Rabi'ah, fakultu, aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin menjadi temanmu ya Rasulullah di surga. Qala, guru dalik, ada lagi yang lain? Huwa zaka, yaitu. Kalau begitu, Pak, ini ala nafsika bika serti sujud. Perbanyaklah sujud, maksudnya salat ya. Dan beberapa yang lain bahwa ya, dinyatakan kalau ingin dekat kepada Allah ya dengan sholat itu. Yang di dalam sholat itu ada satu gerakan yang disebut sujud. Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajidun. Seorang hamba yang kalaulah ingin dekat kepada Allah, ma yakunul abdu, membuat yang bersangkutan itu, abdu itu dekat kepada Rabbnya, wa huwa sajidun. Atau bahasa lain, kalau dalam rangka sholat, di situ adalah gerakan dan ucapan, maka gerakan sujud itu adalah gerakan yang akrab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pada saat itu, fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah doa. Jadi kalau pertanyaan tadi, mengapa untuk apa itu membuat ketenangan, hudu, tentram begitu jiwa ini, sakinah, kalau tambah lagi boleh mawadah warahmah, itu adalah dengan sholat. Rasul gundah gulana, Allah menyuruhnya kum al-laila, bangunlah. Setelah disuruh sholat, dituliskan waktunya, waktu malam, qiyamul lail. Kalau yang sudah populer ingin kita adalah sholat tahajud. Tadi tahajud diberi penjelasan pahalanya dan imbalannya. Jadi kalau bertanya mengapa disuruh sholat, begitu. Begitulah sholat. Bahkan menjadi pembeda adalah orang mukmin dengan orang kafir. Orang munafik ada yang waktu sholat mereka amat sangat malas untuk melaksanakannya. Itu yang sholat. Pertanyaan kedua, mengapa Allah atau apa hikmahnya Allah menyuruh dengan warattilil Qur'an tartila, menyuruh baca. Nah, karena bacaan inna nasi'atal lail, bacaan di waktu malam itu akan lebih banyak menyentuh pesan-pesannya. Tentu ada proses ya. Kalau ingin kita merasa tersentuh dengan bacaan sholat, ya prosesnya mulai memahami bacaan itu. Sekarang kita lanjut dengan baca Al-Quran. Karena di waktu sholat tahajud itu, kalaulah dari ambillah setengah malam begitu ya. Tentu setelah bacaan-bacaan yang lain, baca Al-Quran. Sejauh mana kita memahami isi dari yang kita baca itu.
baik surat yang dibaca waktu sholat maupun surat atau ayat Al-Quran yang selain itu. Kalaulah Al-Quran menyebutkan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bacaan di waktu malam, maksudnya kesan-kesan itu adalah lebih menyentuh kepada perasaan kita. Tentu ingin kita menikmatinya. Barangkali ini Pak Agus yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan berusaha kalaulah begitu menurut Rasul, kalaulah seperti itu menurut Al-Quran, kita sudah berusaha sesuai dengan sesuai dengan pengalaman kita ya. Kalau berdasarkan usia tentu sudah mengalaminya dengan naik turunnya iman, dengan naik turunnya beribadah. Kita meyakini bahwa pertama sholat di waktu malam, barengi dengan bacaan yang khusyuk, baik bacaan khusyuk dalam sholat maupun bacaan Al-Quran. Karena apa? Nah itu, karena di waktu siang begitu. Di waktu siang ini innalaka fisnahari sabhan tawila itu tambah yakin kalau kita beribadah di waktu malam dengan di waktu siang itu terasa ada beda. Jadi yang beda positif ini yang kita raih lebih-lebih, pakai lebih-lebih ya. Kalaulah dirasa sekarang ini dalam masa COVID yang pandemi yang terus mendunia begitu, tentu tambah lagi apa yang kita rasakan ini, walaupun tentu beda-beda ya masing-masing tidak sama, tapi secara umum ibadah atau bekerja di waktu siang itu digambarkan sabahan itu begitu ini Pak, sabahan itu begitu sibuk dan menyita tenaga dan pikiran kita. Digambarkan kalau menurut sisi bahasa, saban itu berenang, Mbak. Innalaka bin nahari sabhan tawila. Sabhan itu sibuk, orang yang berenang kan harus menyelamatkan diri itu untuk sampai ke finish atau menyelamatkan diri dari tenggelam. Nah, itu sebutkan lagi sabhan tawila. Kesibukan yang panjang, kesibukan yang lama untuk menyelamatkan diri kalau tidak tenggelam nanti. Jadi di waktu siang itu ada kendala dan gitu. Begitu memerlukan tentu ya itu kekuatan lahir dan batin. Insya Allah manakala kita dekat pada Allah, saya bukan menggurui sebetulnya, ini lebih banyak tausiah kepada diri sendiri. Waduh ini, betapa ini. Kalau pakai sekarang, betapa sekarang ini. Kalau ada orang yang berkata, ya tentu ini hanya sebagai, ya mungkin, pengetahuan lah gitu. Di masa sekarang ini, terutama bidang ekonomi, jangankan barang yang halal, yang haram saja susah mungkin. Apa memang sudah ke tingkat itu? Wallahu alam ya. Jadi zaman sekarang ini, situasi sekarang ini, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Karena susah ya diembatnya pada kalau ada kesempatan. Jadi pikiran itu sudah kotor lah begitu. Nah, jangankan dengan lawan, bila perlu kawan pun sikat. Apa sudah sampai ke tingkat itu? Nah, solusinya tentu bagi kita orang yang beriman adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dekat itu kapan? Ya itu waktu sholat ini. Ayat yang lain, wasta'inu bis sabri wassalah. Yang dipanggil itu orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Memang ada apa dalam sabar? Ada apa dalam sholat? Nah, gitu. Mungkin untuk mengatasi itu memang kalau dalil-dalil nabi amat sangat jelas ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dekat kepada Allah.
yang akan menyelamatkan diri. Takwa akan diberi jalan atau solusi pada saat ada persoalan. Dirinci dengan sumber yang boleh jadi ya tidak diduga-duga, itu memang dalam perhitungan manusia. Dan banyak lagi yang menyatakan bahwa orang yang bertakwa, yang dekat pada Allah itu akan dimudahkan. Kalau berbicara tentang waktu, seperti tadi itu, eksplisit Allah menyebutkan qumil laila illa qalilan warattilil qur'ana tartila. Bagaimana kita bisa menikmati bangun malam, sholat malam, sholatnya itu sendiri dan malamnya itu sendiri. Wallahu alam bisawab. Mengapa moderator, kalau ada yang ingin menambahkan barangkali, kalau ada pertanyaan yang sulit dilempar lagi kepada penanya. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz Dr. Dudung Rahmat Hidayat atas tausiahnya yang sudah disampaikan. Pada Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan open mic atau di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf, pertanyaan yang mendasar sekali ini, Ustadz. Iya. Pertama adalah bagaimana ya, Ustadz, supaya kita itu bisa sholat khusyuk ya. Dulu rasanya waktu SMP itu malah khusyuk ya, Ustadz, yang SMP, SMA itu. Tapi makin dewasa, makin tua itu kok sholatnya kekhusyukannya terganggu karena banyak pikiran, jadi ngalamun ke sana ke sini. Gimana cara menghindari, Ustadz, itu? Makasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi ya itu pertama mungkin dengan perkembangan ya, pertama usia kita ya Pak ya. Usia, yang kedua perkembangan zaman ya. Kalau berdasarkan surat Al-Mu'minun tadi Pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi saya sendiri merasakan itu Pak. Waduh, ini godaan waktu sholat itu gitu. Kan kita sudah mengkondisikan Pak ya. Ingin seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran, As-Sunnah atau para mubaligh bahwa kebahagiaan itu akan diperoleh oleh orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Lantas memberi cara-cara supaya khusyuk begitu. Katanya ini lihatlah ke tempat sujud. Itu kan bisa kita usahakan ya, ke tempat sujud. Nah ini persoalannya, kita melihat ke tempat sujud pun masih ada godaan-godaan. Si setan itu, setan juga. Nah, kalau tempat sujud sebut saja sajadah, ya. Sajadah itu pun harus dikondisikan. Kalau sajadahnya ada gambar-gambar, gitu. Apalagi Pak Agus ini dari seni rupa ya. Ini pengalaman, Pak ya. Di Masjid Al-Furqan itu ada sajadah, Pak ya. Kebetulan orangnya itu agak jeli, Pak ya. Ini katanya sajadahnya kok gambar monyet, karena waduh, karena ya itu, jadi mungkin kalau orang seni itu dimaknai ya Pak ya. Lantas kita punya sajadah,
Kebetulan kalau yang di Al-Furqan yang belinya kan pengurus Pak ya, sudah jadi begitu. Jadi kita tidak bisa milih sebelumnya, sudah jadi. Coba Pak, karena kita ini lihat sampai di foto itu bagus ini, yang dibesarkan itu, katanya nih gambar ini katanya. Waduh, sejak itu jadi terganggu Pak itu. Kalau melihat kalau yang asalnya memberi petunjuk supaya khusyuk dalam sholat itu, maka wajah fokus ke tempat sujud. Tempat sujud itu terdiri dari sajadah, yang sajadahnya ada itu. Nah, jadi bagi kita barangkali itu kan bisa jadi yang bersangkutan bisa khusyuk dalam sholat itu melihat, memfokuskan pandangan kita itu ke tempat sujud, daripada mungkin kita lirik kanan lirik kiri, atas bawah begitu, itu membuat tidak fokus begitu. Jadi salah satunya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, khusyuk. Kalau dalam surat Al-Mu'minun ada ujungnya, ada penjelasan yang khashi'un itu yang ini. Ada lagi yang memejamkan, tapi bukan pejam beneran begitu. Mata, memejamkan mata. Jadi kemana itu fokusnya? Nah, ada lagi yang tadi, kalau yang dibaca ini apa bacaan sholat ini? Ada yang tidak usah perkata, tapi pesan dari yang dibaca waktu sujud itu, pesan yang dibaca waktu ruku, pesan yang dibaca waktu berdiri. Nah, kalau berdiri kan mulai dari doa kita ya kalau di awal, terus Fatihah, terus surat. Nah, itu. Jadi secara umum begitu, makanya secara ya pesan umumnya tidak per kata begitu. Ada begitu ya. Jadi bagaimana supaya khusyuk dalam sholat, diantaranya fokus ke tempat sujud. Tentu kalau ada kendala seperti yang tadi, bisa disiapkan tempat sujudnya yang polos begitu. Tidak pakai gambar-gambar atau apa. Tapi kalau kita bisa memejamkan dari itu, tentu bisa menolong. Terus yang tadi dipejamkan matanya, tentu bukan pejamkan yang ini, tapi yang membuat fokus kepada apa yang dibaca. Tentu yang dibaca itu terbayang begitu pesannya apa gitu. Nah, selanjutnya ada lagi Pak, ke makna gitu, makna. Kalau dalam sholat sujud, kalau dalam sholat ada sujud antara dua duduk ya, sujud antara dua sujud. Sujud di situ bisa sujud seluruhnya, Bang. Duduk kan sujud, Bang. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Nah, bacaan pada saat duduk antara dua sujud itu ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kalau yang panjang itu kurang lebih 8 doa kepada Allah. 8 doa. Apa itu? Rabbi birli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Itu yang panjang. Nah, pada saat kita membaca yang sebut saja panjang itu, 8 permohonan kepada Allah. Rabbi pilih ampuni, warhamni sayangi, wajburni kalaulah ada yang lupa ya ditambah, warzukni beri rezeki, wahdini beri petunjuk, wa'af ini sehatkan, wa'fu'ani maafkan. Terjemah bebas ya. Jadi dengan permohonan itu dan kita fokus memahami, sebut saja 8 permohonan itu. Salah satunya insya Allah akan membuat kita ini fokus begitu, bisa khusyuk. Itu juga ya memang bisa jadi individual atau kondisional Pak ya. Haruskah kita berusaha untuk berusaha. Tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Contoh, kalau kita mau naik paling gampang kereta Pak ya, karena jadwalnya ketat begitu.
Padahal waktu sholat sudah tiba berdekatan dengan kedatangan yang segera mau pergi. Sholatnya di stasiun begitu ya Pak. Sejauh mana kita bisa fokus kepada bacaan-bacaan yang tadi. Maksudnya dalam kondisi yang seperti itu. Tapi dalam kondisi yang lain mungkin bisa, tapi ada lagi godaannya. Nah tentu akhirnya solusinya kembali kepada masing-masing begitu. Hanya secara umum begitu tadi. Pertama, hadir hati supaya bisa khusyuk bahwa kita ini sedang sholat. Yang kedua, bisa juga membantu supaya khusyuk paham terhadap apa yang dibaca. Bisa paham, kalau perkataan mungkin jadi panjang, ya, paham kepada yang bisa dibaca secara umum. Yang lain, ada yang menyarankan dengan fokus melihat ke tempat sujud. Tapi juga itu ada kendala-kendala yang lain, ya. Kalau kita ikut berjamaah, sebut saja begitu. Kita di belakang orang yang pakai pakaian, ada tulisan, bisa promo, bisa apa gitu ya. Atau kalau apa ya, seragam apalah begitu, yang tulisannya di belakang. Nah, itu juga bisa mengganggu. Kita sudah mempersiapkan segalanya, tapi terjadi hal yang seperti itu. Nah, tentu kita kembali lagi bagaimana kita menghindari itu. Maksudnya dengan cara kita, kondisi yang seperti harus bagaimana? Apa dengan memejamkan, apa dengan fokus ke tempat sujud, atau kita dengan cara yang lain. Sementara memang kebahagiaan qad aflah. Allah itu berfirman dengan kalamullah, Pak ya. Aflah itu bahagia, Pak. Tapi kalau pakai qad itu dalam bahasa Arab menunjukkan sungguh. Artinya tidak main-main, sungguh. Yang berfirmannya Allah. Jadi qad aflah itu sungguh akan meraih dan sedang meraih kebahagiaan orang yang khasiun, yang khusyuk itu. Nah, tentu ini ada asalnya kalimat berita menjadi kalimat perintah. Buatlah khusyuk dalam sholat itu dengan cara yang tadi itu, perorangan atau tergantung kondisi masing-masing. Begitu barangkali Pak itu. Sekali lagi, jadi jawabannya secara umum dan tentu dalam prakteknya kembali kepada individu masing-masing. Sebab ya itu tadi bisa jadi dia untuk yang ini yang lain itu begitu. Baik, makasih Ustaz. Ya, wallahu a'lam bishawab. Betul Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mangga. Mau tanya Ustaz. Iya, silakan. Saya seorang ibu, anak saya usia 9 bulan. Saya mau tanya, bagaimana cara parenting dalam Islam untuk menanamkan tauhid agama sedini mungkin, tapi juga relevan dengan perkembangan zaman, Ustaz. Terima kasih. Iya. 9 bulan, 9 tahun, Bu. 9 bulan, Ustaz. Iya. Artinya masih bayi, Mbak ya. Iya, kalau berdasarkan hadis barangkali, Bu ya. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisikoni. Oh, pasti bukan hadis ya. Kata siapa begitu. Tapi itu menjadi, kalau di sekolah dulu Pak Kiai itu mengajari kita begitu. Jadi awalu wajibin, yang pertama-tama wajib diketahui oleh manusia itu, alal insan manusia, ma'rifatul ilahi. Ma'rifat. Nah, ma'rifat itu mengenal, ilahi itu Tuhan, ya. Bistikoni dengan sungguh-sungguh. Artinya yang harus ditanamkan kepada anak kita itu adalah mengenal Allah.
pendidikan yang utama pertama itu tauhidullah. Bahasa ininya ya, Bu. Nah, selanjutnya kalau memakai ma'rifah itu bahasa Arab mengenal sifat-sifat Allah, mengenal asma nama Allah, mengenal af'al Allah. Kita sudah diajari ada asmaul husna, nama-nama Allah yang anak-anak sekarang ini senang kalau sebut menyanyikan ya, Bu. Asmaul husna, walaupun tidak lengkap semuanya, ada juga yang lengkap. Ada juga sifat-sifat Allah, tadi nama-nama Allah. Terus af'al Allah, yaitu yang ada di dunia ini semuanya af'al Allah. Jadi caranya begitu, memang harus sejak kecil itu yang mana dulu. Nah, ini kalau berdasarkan itu mengenalkan Allah dalam bahasanya tauhidullah. Nah, tentu bagi anak-anak ini kan dengan cara metode pembiasaan, jadi karena biasa jadi bisa, karena biasa. Mungkin awal-awal belum paham, tapi selanjutnya itu akan insya Allah jadi bekal pada saat yang bersangkutan jadi dewasa. Ada juga yang menyebutkan membiasakannya itu sejak dalam kandungan malah. Nah, itu kalau bahasa ininya pranatal, natal itu lahir, jadi sebelum lahir, dalam kandungan, jadi mendoakan barangkali ya. Kalau dalam kandungan, bagaimana sejak awal suami istri makanan yang dimakan, cara memperoleh apa yang dimakan. Terus makanannya jelas-jelas halal. Terus tadi makanannya halal, cara memperolehnya dan pemanfaatan. Jadi kalau merujuk dari awal, nah sejak pranatal, dan tentu bukan kepada anaknya kalau itu jabang bayinya yang tentu berbalik kepada kedua orang tuanya. Bagaimana? Maksudnya ada yang ini Bu ya, mempraktekkan itu. Anak itu 2-3 tahun sudah akrab dengan itu. Bahkan ada yang hafal Al-Quran. Subhanallah. Ini bagaimana? Nah, itu ada yang meneliti Bu ya. Bagaimana ini bisa begini? Katanya memang sejak dalam kandungan begitu. Ini pengalaman yang bersangkutan. Tentu perlu dicek lagi gitu. Sejak dalam kandungan, kebetulan di rumah ada kaset lah, kalau sekarang kaset atau pengajian Al-Quran. Jadi didengarkan terus begitu. Tentu setelah lahir juga terus begitu. Nah, begitu ada cara, tentu beda-beda Bu ya. Tapi yang kata intinya bagaimana penanaman kepada anak itu yang paling utama adalah tauhidullah, ya. Menanamkan tauhidullah melalui yaitu zikrullah. Zikrullah kalimatnya bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Bisa juga dengan tadi asma Allah. Asma Allah kalau anak-anak begitu ya lewat nyanyian atau lewat musik, bisa jadi nyanyian atau musik atau apa istilahnya, mungkin sholawat begitu ya. Sekarang ini kalau sholawat kan dianjurkan ya, malaikat Allah juga bersolawat, walaupun sholawat Allah beri rahmat, kalau sholatnya malaikat mendoakan gitu. Shallu alaihi wasallimu taslim. Itu juga akan membuat anak menjadi mudah-mudahan ya. Sejak memang madrasatul ula, madrasah pertama itu di keluarga. Dan keluarga itu ada ibu dan bapak, ya ibu. Karena ibu adalah yang paling banyak waktu dan yang paling dekat ya, untuk menanamkan tauhidullah melalui berbagai
apa namanya itu ya zikrullah, sholawat, ya asma Allah, sifat-sifat Allah, af'al Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Bu. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Kalau masih ada mah enggak yang lain tadi. Bapak moderator, kalau masih ada, Silakan Bapak Ibu ya. ingin ditanyakan. Silakan. Tidak harus bertanya, barangkali ada yang menambah juga boleh. Atau ingin menambahkan materi ya, Iya. Pak Agus mungkin. Di mana Pak ini? Yayasan Nur Iman ini? Ya, Ustadz Yayasan Iman Murseli Di di Gabukan eh, Sragen. Sragen, di Sragen ya. Ya, Iya. Mudah-mudahan. Nah, itu sekolah ini Pak ya? Sekolah formal atau pesantren? baru didirikan Ustadz, belum beroperasi. Alhamdulillah. Sendirinya keluarga dari Bapak Gaga, Pak Komarul, dan Pak Agus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ya. Subhanahu wa taala. Iya. Bagi Allah segalanya mudah Pak ya. Mudah-mudahan. Memang pendidikan ini menjadi dasar dari segalanya lah begitu ya. Dengan segala maaf kepada semuanya, barangkali kalau tidak ada lagi apa yang disampaikan, barangkali ada tambahan dari Pak Agus atau Pak Gaga atau yang lainnya. Bentar lagi Ustadz, satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, masih Ya, bisa nih ya? iya silakan Pak. Oh, dimatiin si ibunya. Silakan Pak. Halo. Ya, ini tadi mati di mute. Maaf. Oh iya. Pak. Saya kita dalam ruangan dua sama anak saya kebetulan pas kunjungan ke rumah. Ini Ustadz, saya itu ini berkait dengan sholat itu kan sepertiga malam ya, hari akan jam akhir ya. Tapi aktual kehidupan sehari-hari kan memang pulang kantor apalagi daerah Jakarta ya, bisa jam berapa gitu, sehingga ngatur waktunya kalau orang bekerja itu misalnya bangun jam 2 atau 3 sholat tahajud, kemudian kalau sampai subuh sehingga waktunya terbuang banyak ya. Nah, ini gimana ininya? Semacam apa ya? Guide-nya gitu supaya tepat gitu. Apakah sholat tahajud hanya sebentar saja kemudian tidur lagi? Bagaimana, Ustaz? Makasih. Iya. Kita ingin berusaha Pak ya, untuk bisa melaksanakan sholat malam itu. Kalau berdasarkan ayat wa minal laili fatahajjad. Jadi sholat tahajud itu. Nah, dalam hal mengatur waktu ya,
ada yang mensyaratkan ya, harus setelah tidur ya. Kalau namanya sholat tahajud ya. Nah, umpamanya boleh jadi kan kalau dari mulai Isya sebut saja kebetulan bekerja ya, sampai ke waktu subuh ini gambarannya. Kalau tidak salah tangkap ya begitu Pak ya. Tentu masuknya ke qiyamul lail Pak ya. Sholat di waktu malam. Jadi kalau sholat qiyamul lail itu kan bisa sebelum tidur atau setelah tidur. Nah, kalau setelah tidur, keadaan disyaratkan yang tahajud itu harus setelah tidur, maka masuk ke situ. Nah, sekarang qiyamul lail juga, tapi tidak tidur dulu karena pekerjaan dan yang lain-lainnya. Nah, itu qiyamul lail masuk begitu Pak ya. Wa minal laili fatahajjad bihi. Terus ada yang tadi, ya ayyuhal mujammil qum al-laila. Bangun malam, bangun untuk sholat malam. Jadi mengatur waktunya disebutkan dalam lanjutan ayat itu, malamnya itu seberapa banyak? Nisfahu, asalnya sepanjang malam. Terus nisfahu setengahnya kalau memang tidak bisa. Dan atau winkus kurang dari itu, kurang dari setengah itu sepertiga. Kalau sepertiga kembali yang tadi, supaya tepat dengan makna menjelang subuh itu ya tahajudnya. Mungkin kalau tadi kita sholat sekarang ini jam 4 kurang 2 menit tuh ya subuh itu. Jadi antara jam 3 sampai jam 4 itu boleh jadi masuk ke sepertiga malam begitu. Nah, itu waktu dari sisi waktu ya. Nah, yang tadi bisa itu di waktu itu tidur dulu atau tidak. Tidak itu kan karena memang kesibukan dan lain sebagainya. Apakah itu masuk kepada salat itu? Nah, mudah-mudahan itu. Sehingga Allah apa itu namanya berfirman dengan yang tadi kum al-laila, karena memang apa namanya bisa jadi orang seperti tadi itu, atau yang sempat tidur dengan mensyaratkan wa minal laili fatahajjad ada itu. Tapi kepada yang tadi kalaulah kan intinya setelah itu ada sholat tahajud, terus kalaulah masih kalaulah memang dari waktu yang gambaran tadi mengharuskan untuk sholat subuh, nyambung itu dari tahajud ke sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu yang apa namanya boleh jadi unggul lah gitu ya. Sholat tahajud sudah mendekati subuh, terus datang waktu subuh, sebut saja muadzin azan gitu ya. Kalau kita yang azan, setelah itu sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau waktu sebelum subuh dalam waktu yang tadi. Kalau setelah subuh tidur lagi gimana? Nah itu, kalau sholat subuh tidur lagi, ya tetap kalau maksud sholat tahajudnya sudah masuk Pak ya. Ada yang setelah tahajud, ini yang tahajud sebelum subuh ya, tidur lagi waktu subuh. Ini setelah subuh tidur lagi. Itu lain lagi Pak ya. Kalau yang tadi setelah tahajud tidur lagi, ya sudah masuk tahajudnya. Hanya tadi kan ada yang semalam ya, ada yang 3/4 malam, ada yang 1/4 atau 1/3 malam. Itu kalau sudah kepada praktek waktu, subuhnya jam 4 kurang 5 menit, 2 menit, maka jam 4 kurang 10 itu sudah mendekati subuh. Artinya tidak ada kesempatan untuk tidur lagi. Itu akan lebih bagus karena disambung dengan 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh itu kalau subuhnya jam 4 kurang 2 menit azan, terus itu sholat sunatnya di situ Pak. Sebelum sholat subuh. Jadi rakaataini qoblal fajr itu 2 rakaat sholat sunat sebelum sholat subuh. Bagaimana kalau sholat subuhnya kesiangan? Sebut saja bukan, kalau sekarang jam 4 kurang 2 menit ya. Kan itu ayat yang sebelumnya tadi.
inna Qur'anal fajri kana mashuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh 2 malaikat. Menurut hadisnya, Pak, bagaimana itu keadaan hambaku, begitu malaikat yang apa? Kalau kita gambarkan store, Pak, ya, sudah selesai bertugas, yang ini datang. Bagaimana hambaku waktu Anda di sana, begitu ya kalau bahasa kitanya. Kata malaikat itu, hamba-hambaku sudah melaksanakan sholat subuh. Artinya boleh jadi kalau gambaran manusia, Pak, ya, sholat subuh itu jam 4, terus sholat sunatnya sebelum jam 4, nah lantas sholat subuh, kan tidak ada sholat ba'da subuh, Pak, ya. Nah malaikat itu kalau kita gambarkan, Pak, ya, betapa waktunya itu sedikit begitu. Karena apa? Karena perjuangan untuk bisa melaksanakan sholat tahajud, apalagi yang lama, termasuk yang sepertiga malam pun, kalau tadi 10 atau 5 menit sebelum subuh, itu kan dalam ayat yang lain dikelompokkan orang-orang wabil asyarihum yastaghfirun. Jadi betapa orang yang memperbanyak istighfar menjelang sholat subuh itu, nah, itu Allah akan memberikan imbalannya. Di antaranya istighfar itu mohon ampun, maka permohonan ampunnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ada yang menjelaskan tadi seperti itu. Jadi kalau mohon ampun, dosanya akan diampuni langsung. Kalau berdoa yang lain, Allah akan mengabulkan permohonannya tentu dengan cara Allah. Nah, kapan itu? Yaitu waktu menjelang subuh, wabil ashari hum yastaghfirun. Ashar itu bahasa Arab waktu sahur, Pak. Waktu sahur itu adalah kalau tadi ini kalau sahur Rasulullah, Pak, ya, terakhir makan itu berhenti sampai datang waktu subuh, cukup untuk membaca ayat Al-Quran 70 ayat. Nah, kalau 70 ayat itu artinya kalau ayat pendek, Pak, ya, tentu lebih sempit. Kalau ayatnya panjang-panjang tentu artinya kalau pakai menit bisa 10 menit atau 15 menit atau 5 menit setelah akhir makan ke sholat subuh. Maksudnya kedatang waktu subuh itu. Itu waktu sahur. Waktu itulah yang sangat afdol. Nah, kalau tadi kita berusaha untuk sholat tahajud mengejar waktu itu, itulah yang paling ini. Nah, tadi kalau setelah tahajud tidur lagi, karena mungkin waktunya panjang, waktunya waktu setelah tahajudnya itu ke sholat subuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau gini Ustaz, Ya. kami punya kebiasaan misalnya bisa sholat tahajud sampai subuh. Tapi setelah subuh ini tidur lagi. Nanti jam-jam 6:30 itu bangun baru mulai persiapan untuk sarapan, kerja. Gimana Ustaz ya? Iya. Jadi ada lagi, Pak, yang tentu afdoliyah namanya, Pak, ya, keunggulan. Jadi setelah sholat tahajud malam, terus sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, terus sholat subuh berjamaah, begitu ya. Berjamaahnya juga di masjid. Setelah itu baca apa istilahnya aurad, Pak, ya, bacaan-bacaan setelah sholat subuh atau setelah sholat fardu yang 33 subhanallah alhamdulillah akbar itu, terus baca-baca Al-Qur'an sampai apa itu Isra, betul, terbit matahari. Setelah Isra kurang lebih sekian meter atau galah gitu, baru sholat duha. Itu yang paling afdol, ya. Nah, sekarang kalau setelah itu sholat subuh tidur lagi. Dari sisi afdoliyah mungkin itu, Pak, ya. Soalnya pahalanya ini ya Ustaz ya. Iya, betul. Pahalanya seperti umroh haji ya. Ada gitu ya, Pak. Hanya memang kalau sudah perhitungan matematiknya kan kita enggak ini, Pak, ya.
apa yang mau tahu ya. Jadi usahanya itu rupanya Pak. Ini sudah berusaha munajat kepada Allah dengan waktu-waktu yang memang godaannya luar biasa juga Pak. Kalau setelah subuh itu, kalau ada yang menyebutkan kalau sholat tidur setelah subuh buat orang jadi pakir kan gitu Pak ya. Jadi siangnya ngantuk Ustaz. Ngantuk akhirnya kerjaannya tidak efektif. Itu yang dikhawatirkan. Gimana Ustaz? Ini itu bisa jadi individual itu Pak. Individual ya. Iya. Jadi ada yang memang harus katanya tidur setelah subuh ini. Tapi tidur tadi sudah ngaji, umpamanya sudah itu Pak ya. Tidak lama. Jadi kualitas tidurnya itu mungkin 5-10 menit katanya itu. Terus ada juga yang tidak, malah katanya kalau sama pusing katanya tuh. Tuh kalau bisa jadi individual ya. Nah, sejauh mana orang itu apa namanya? Kalau bahasa Arabnya begini Pak, al-ujrah biqadril masaqqah. Pahala itu tergantung kepada susahnya itu. Jadi kalau berusaha itu tentu harus ada perjuangan ya. Mudah-mudahan dengan tidak tidurnya setelah subuh ini sehat begitu ya kesananya. Yaitu individual. Maaf ya, kalau saya sendiri memang mesti itu Pak ya. Walaupun tidak sampai harus ini. Jadi kualitas tidur rupanya yang bisa membuat yang bersangkutan sehat kesananya. Jadi bukan lamanya tidur setelah subuh, namanya 10-15 menit. Itu bisa bermanfaat untuk kesegaran siangnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Individual. Iya. Baik, makasih. Udah malam ya. Ya, sama-sama. Barangkali masih ada. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Dan segalanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar pasti darinya dan yang salah karena keterbatasan pribadi saya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah wabarakatuh. Mana moderator? Terima kasih atas kajian malam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kajian malam ini dan doa mungkin Ustaz. Ya. Dan doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim wa azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli san. Allahumma qfina bihalalikal haram wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, live duluan. Enggak. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Bagus dan semua. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ketemu lagi.
Ya, insyaallah. Insyaallah. Yang belum makan, silahkan makan dulu. Sambil makan, yang belum makan. Bagaimana kabar? Ini gilirannya Om Agus ya? Minggu ini? 2 bulan. Jadi kalau udah tahajud, terus sholat subuh, habis itu tidur lagi, nggak bagus ya? Bukan nggak bagus. Pahalanya kurang sedikit tadi, umroh sama haji itu. Oh, kurangnya sedikit cuman. Soalnya kebiasaannya begitu, habis subuh tidur lagi, nanti jam-jam setengah 7, jam 7 baru Yang penting minum, nggak sholat sarapan. wajibnya harus sholat subuh lah. Hah? Ya setelah sholat subuh tidur lagi maksudnya. Soalnya kalau habis subuh terus nggak tidur lagi, belum biasa kayaknya ngantuk gitu. Yang pengalaman siapa ya? Mbak Eli itu Nggak tidur lagi habis itu. nggak pernah tidur habis subuh. Jadi tidurnya jam berapa mulai tidurnya tuh malam tuh? Dulu sih biasanya jam 8, 9. Oh jam ya 10. bisa. Nanti bangun jam 3. Jadi harus tidurnya sore bisa. Susah masalahnya. Kalau tidurnya malam ya susah. Biasa tidur sore ini yang repot. Kalau kita tender apalagi. Nah itu. Pertanyaan saya tadi sebelumnya ke sana. Untuk kebanyakan karyawan. Pertanyaan saya itu kan sebetulnya untuk refleksi untuk secara sistem. Jadi bukan untuk diri, tapi untuk semua. Soalnya memang pada umumnya kebanyakan begitu. Habis subuh kita ini tidur lagi. Jadi kalau yang enggak itu orangnya udah tertib, udah biasa dari dulunya. Mungkin jam 9 udah tidur gitu kan. Jam 3. Kita sekarang mulai tidurnya gitu sore gitu. Dia harus mengusahakan tidurnya lebih sore berarti ya. Kerja lagi. Tuh, lembur lagi kan. Udah kerja saya mau kerja lagi coba. Bonusnya gede kali. Besok masuk mas. Masuk berangkat jam 6:30. Nah, kemarin saya tender sampai berapa itu? Sampai 3:30 pagi. Aduh. Ada 5 miliar sampai 3:30 pagi. Emang ngantor gitu? Nah, ini sistem berarti. Ya, ngantor tapi kan tanda tangan salah cara. Atau 9 rupa internal itu harus sistematis. Biasanya nggak bagus. Mestinya lebih kecil. Pak Dekes sakit ya? Halo, assalamualaikum Pak Dekes. Ya, salam. Agak sakit gitu? Sehat batuk. Jangan diajak ngomong dulu, batuk itu. Minum dulu.
Saya di luar rumah. Itu Gimana? dosen agama IKIP Om Agus UPI. Bagus. Ustaz Dudung kayaknya udah kenal lama ya. Itu suaranya Om Agus nggak ada, mute. Tidur itu. Mute. Itu bergerak mulutnya tapi nggak ada Adil suara. ya? Ada. Nah, sekarang ada. Ada ya. Dosen UPI ya? Iya. Dosen agama. Dosen bahasa Arab. Udah pensiun. Oh. Apa mau pensiun? Sekarang mengajarnya di Tasik, di Universitas Kampus Daerah. Nah, terus di UPI pensiun. Pensiun. Loh kan baru umur berapa? Gimana? Pensiun umur Rasid? 65 lebih itu. Enggak Umur dengar. 70 kan pensiun? Karena enggak dengar. Pensiun umur 70 kan? Pensiunnya 1 tahun sebelum SK, mestinya profesornya lagi diajukan, begitu diajukan pensiun. Oh, belum sempat profesor. Ya, belum sempat profesor. Kalau yang 70 tahun itu kan yang profesor ya? Ya, Iya. tapi terus akhirnya ditugaskan oleh UPI ke kampus daerah di Tasik. Oh, tapi swasta itu?